Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Mabrurah dan Alisha Nur Asya, kemudian ada Maulana Hidir. Di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian yang berjudul analisis pembunuhan terpaksa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari analisis pembunuhan terpaksa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Bangkalan. Latar belakangnya di sini tidak semua kejahatan selalu dijatuhi hukum. Ada situasi tertentu keadaan yang tidak dapat dijatuhi. Dalam hukum Islam, tindak pidana pembunuhan dilakukan dalam keadaan terpaksa itu tidak mempengaruhi hukuman apa yang telah dijatuhkan. Tapi sebaliknya, di dalam hukum positif, apabila seseorang melakukan pembunuhan karena terpaksa, itu bisa menghapus hukuman tersebut. Dan sudah dijelaskan di dalam pasal 49 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa untuk pembunuhan terpaksa ini tidak apa-apa, tidak dijatuhi hukuman karena sudah memenuhi syarat di pasal 338 KUHP, yang mana seseorang yang daya paksa untuk membela diri dihapuskan hukumannya. Lalu muncullah pertanyaan yang penting yang perlu dijawab, yaitu bagaimana hukuman tindak pidana ketika pembunuhan sengaja dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri, serta bagaimana alasan dan saksi daya dalam pembelaan diri dalam tindak pidana pembunuhan. Oke, baik. Nama saya Alisha Nur Asya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian library research atau berbasis pustaka dengan menggunakan teknik dokumentasi atau studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis menggunakan maqasid asy-syariah. Hasil dari penelitian kami bahwa hukum pidana positif pembunuhan yang dilakukan karena keadaan terpaksa untuk membela diri tidak dapat dikenai hukuman. Hal ini berdasarkan pasal 49 KUHP yang menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana tersebut, sehingga pembunuh yang memenuhi syarat pasal 49 KUHP tidak dapat dipidana. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang dilakukan karena dalam terpaksa untuk membela diri tetap dilarang. Pelaku yang membunuh dengan sengaja untuk menyelamatkan diri dari ancaman tidak dapat terbebas dari hukuman, karena tindakan tersebut dianggap melawan hukum secara zalim. Oleh karena itu, dalam hukum pidana Islam, pelaku tetap dikenai sanksi meskipun pembunuhan dilakukan dalam rangka pembelaan diri. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena keadaan terpaksa untuk pembelaan diri, itu dalam hukum pidana positif yaitu pada pasal 49 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa keadaan terpaksa atau pembelaan diri dapat menghapuskan sebuah hukuman yang mana itu sifatnya melawan hukum dari tindak pidana, sehingga pelaku pembunuhan yang memenuhi syarat pasal 49 KUHP tidak dapat dipidanakan. Sementara itu menurut hukum atau hukum pidana Islam, pelaku tindak pidana pembunuhan itu sendiri meskipun keadaannya sebelumnya dalam kutip untuk pembelaan diri, itu tetap akan dikenai sebuah hukuman karena perbuatannya dianggap sebuah kezaliman yang mana dapat merugikan orang lain juga. Saran yang pertama adalah, kemudian saran yang dapat disampaikan oleh penulis yang pertama adalah penguatan pemahaman hukum. Perlu adanya penguatan pemahaman masyarakat dan penegak hukum mengenai perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam terkait pembelaan diri dalam tindak pidana pembunuhan. Ini penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan tepat sesuai dengan konteks hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu ada harmonisasi hukum. Sebaiknya dilakukan upaya harmonisasi antara hukum pidana positif
dan hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks pembelaan diri untuk mengurangi konflik hukum dan meningkatkan keadilan substantif bagi para pelaku yang bertindak dalam keadaan terpaksa. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.